Kemarin kan mau main padel nih. Terus istri bilang, pas main padel jangan ngambil bola. Hah? Dia bilang gitu. Hati-hati kalau ngambil bola. Karena banyak orang meninggal pas ngambil bola. Aku pernah edukasi bahwa olahraga apapun yang berkompetisi ada lawannya, itu akan berisiko karena dia high intensity. Oke. Nah, sebenarnya resiko kematian satu olahraga itu terjadi di olahraga apapun. Oke. Nggak hanya padel, tenis pun iya, bola pun iya. Dikarenakan tubuhnya itu nggak siap. Terus dikasih olahraga sport yang memang dia high intensity. Padel itu high intensity loh bang. Apalagi kalau ambisius ya. Karena kan gerakannya dia tidak statis, nggak kayak lari. Lari itu statis, angkat beban juga statis. Jadi naik, turun, rest, naik lagi. Nah padel itu kadang lari, kadang berhenti, sama kayak tenis. Nah itu justru akan berisiko bagi orang yang kardiovaskular atau jantungnya nggak fit, itu bisa kena serangan jantung. Berarti bukan karena ngambil bolanya kan? Bukan, karena basic fitness levelnya nggak bagus sehingga sistem kardiovaskularnya atau sistem peredaran darahnya not good. Dan itu sangat bahaya banget kalau dipaksain. Ada orang serangan jantung dikerokin. Jadi kalau ada orang kena serangan jantung, mereka asumsi itu angin duduk, maka anginnya dikeluarin dengan cara kerokan. Itu salah fatal. Itu malah menyebabkan kematian. Angin duduk itu adalah bahasa slang dari bahasa panggilan atau alias dari orang kena serangan jantung. Gejalanya memang karena jantung itu di dada sini, somatisasi. Somatisasi itu adalah karena organ kita di sini, kalau kita nyeri akan dicerminkan di punggung dan menjalar sampai sini. Dan itu golden periodnya 5 menit dan harus diresusitasi jantung paru. Kalau di negara maju sudah diajari orang awam bisa RJP atau telepon 118 untuk ambulan. Nah, aku melihat beberapa orang yang serangan jantung dikerokin atau dikasih teh hangat. Ada membuat dia semakin cepat ketemu Tuhan. Tapi gimana caranya kita tahu bahwa dia serangan jantung? Oh, itu kelihatan banget. Jadi kelihatan tiba-tiba dia aktivitas amit-amit dia futsal atau badminton malam ya kan. Set. Terus tiba-tiba ambruk, langsung lemes, ambruk. Udah langsung telepon 118, itu udah pasti serangan jantung. Oh, berarti kalau lagi aktivitas tiba-tiba ambruk itu jantung. Iya, bukan pingsan ya. Jadi tiba-tiba ada lemes, dia tidak langsung mak gedabruk pingsan enggak. Tapi bener-bener dia ada tiba-tiba langsung kelingan, bro, kelingan. Terus black out, detik, tiduran, dah itu dia cuma 5 menit golden periodnya. Duduk kayak gini, duduk doang. Garminnya bunyi, smartwatchnya bunyi. Duduk ternyata 190. Dan orangnya tuh merasa biasa aja, tapi bertahan terus balik normal lagi. Mbak dulu, orangnya rajin olahraga berarti ya? Iya. Kalau misalkan terjadi seperti itu, apa langkah pertama? Kita nggak diagnosa ya dok, karena nggak mungkin diagnosa tanpa pemeriksaan fisik. Ya. Kalau kayak temennya dokter Tirto tadi kan dia bilang baik biasa-biasa aja, nggak ngerasa jamnya aja yang bawel gitu. Makanya saya bisa nebak dia pasti rajin olahraga. Karena apa? Hanya orang yang rutin olahraga atau fitness levelnya itu di level tertentu yang baik, itu yang bakal baik-baik aja denyut jantungnya di atas 160-170. Oh ya? Kalau dia misalnya nggak pernah olahraga, paling baru 160 aja udah nggak enak ya. Kok sesek ya, pasti berat rasanya dadanya. Karena kan jantungnya tidak terlatih. Kalau dari cerita itu dan dia baik-baik aja, dan itu beberapa kali insiden terjadi, termasuk olahraga intens sampai 200 dia relatif nggak apa-apa, kemungkinan besar sih itu SVT. Kalau kita nebak-nebak namanya SVT. SVT itu bawaan sebenarnya. Singkatannya dok, nggak semua tahu. Supraventricular tachycardia. Supraventricular tachycardia. Artinya bahasa awamnya denyut jantung yang terlalu cepat datang dari atas. Nah. Kalau misalnya ada orang lari, terus ada olahraga kayak, terus dia pingsan. Apa yang harus kita lakuin sebagai orang awam dulu? Kalau ketemu orang yang pingsan tidak sadarkan diri, bahasa kita tidak berespon. Artinya kalau plek kita panggil dulu, Pak, dia nggak respon, nggak nyaut sama sekali, berarti dia hilang kesadaran kan. Itulah yang pingsan itu tadi. Yang pertama dilakukan adalah tentu posisikan di tempat yang aman. Dan kalau teman-teman zaman sekarang buka YouTube bantuan hidup dasar atau RJP atau resusitasi jantung paru, itu yang harus dipelajari. Yang seharusnya semua orang awam itu punya skill itu. Semua orang, bahkan pelarinya sendiri harus minimal pernah nonton deh itu video supaya tahu apa sih yang bisa dilakukan untuk berusaha menyelamatkan orang dengan kejadian pingsan atau tidak sadarkan diri. Golden periodnya ada nggak sih dok? Wadah, hitungannya cuma menit. 3-5 menit. Waduh. Dan setiap 1 menit itu berkurang 10%. Artinya hanya dalam 10 menit, kalau orang tidak sadarkan diri, kalau dia memang henti jantung, wassalam. Nah, itu yang terjadi di beberapa event lari dong berarti? Sakit kepala disebabkan karena kurang tidur. Oh benar, terutama yang jam tidurnya kacau. Orang yang jam tidurnya kacau itu biasa akan rentan mengalami namanya ada 2, TTH dan migrain. TTH itu adalah tension type headache. Jadi nyeri kepala bagian belakang menjurus sampai leher. Dan nyeri bukan pusing. Pusing itu berputar, nyeri itu sakit. Kedua migrain. Kenapa? Orang yang pola tidurnya berantakan
itu akan rentan terjadi penyempitan pembuluh darah di kulit kepala dan kepala. Jadi di otak kita dan kepala kita itu pembuluh darahnya sangat banyak dan tidak hanya gede-gede. Tapi pembuluh darah ada yang kecil-kecil, namanya pembuluh darah kapiler. Satu pembuluh darah itu menyempit berlebihan, itu akan menimbulkan sensasi nyeri yang hebat. Jadi kalau kalian semakin berantakan pola tidurnya, itu akan menimbulkan resiko pembuluh darah yang sempit-sempit kecil-kecil ini untuk menyempit. Yang terjadi adalah sensasi nyeri yang hebat. Terus solusinya apa? Biasanya kalau saya menyarankan solusi pertama adalah di kompres air hangat. Kan ada orang yang olahraga itu keringetannya dikit dan banyak yang keringetannya deras. Keringetan deras saat olahraga, apakah berarti lemak lebih cepat terbakar? Mitos. Jawabannya adalah keringat itu terkait suhu, ya, terkait suhu dan oksigen yang dihirup itu betul. Jadi kalau misalkan kamu suhunya itu tinggi, ya maka tubuh akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak untuk menstabilkan panas tubuh. Jadi panas tubuh yang berlebih itu dikeluarkan lewat keringat. Ketika suhunya dingin, kamu nggak akan bisa keringat, tapi suhu tubuh akan dikeluarkan lewat urin. Lalu lemak keluarnya lewat apa? Dibakar melalui aktivitas otot dan keluarnya lewat nafas. Itu betul. Misalkan kamu pengen mengurangi berat badan, yang kamu lakukan adalah defisit kalori. Bukan cara ngitung. Ya, kamu tinggal membatasi apa yang masuk, substitusi makanan, dan kamu menambah aktivitasmu. Sehingga kalori berlebih di dalam tubuhmu yang berupa lemak itu terbakar menjadi energi. Minum air putih sebelum tidur itu kurang baik karena ginjal butuh istirahat. Loh, siapa yang bilang itu? Itu kurang tepat, Mas. Oh, kurang tepat. Kurang tepat ya. Jadi yang betul itu adalah ginjal kita tuh tidak pernah istirahat. Oke. Ginjal kita tuh beraktivitas 24 jam nonstop. Oke. Tetapi saat tidur aktivitas ginjal cenderung berkurang. Minum air putih itu boleh, tapi sedikit saja, seteguk saja, agar untuk mencegah kita dehidrasi. Itu alasan kenapa setiap orang bangun tidur kita lemas. Terus kenapa lemas? Karena kita kehilangan cairan lewat nafas dan uap. Yang memperberat kerja ginjal sebelum tidur itu adalah semua makanan dan minuman yang stimulan. Oke, which is apa? Kopi? Betul, kopi. Misalkan kita minum kopi sebelum tidur, bukan nggak tidurnya, tetapi karena kopi ada zat bernama kafein dan kafein itu diuretik, akhirnya kita baru mau mulai tidur kebelet pipis lagi, jadi nggak bisa deep sleep, Pak. Berarti mending dihindari? Ya, hindari minum kopi 2 jam atau 2 jam sebelum tidur. Jadi kalau kita tiduran, kita langsung beraktivitas, itu bisa blackout. Kenapa bapak-bapak kalau misalnya bangun tidur, sih gini, samping kasur pasti kayak gini nih. Anak muda kan kayak bangun tidur gitu. Bapak-bapak tuh kayak gitu. Saya dari muda nggak langsung gitu. Oh, nggak? Sama juga. Oh, Jadi kenapa bapak-bapak seperti itu? Sebenarnya istilah orang awamnya kan mengumpulkan nyawa. Sebenarnya ketika kita tidur, kita kan tiduran itu ada yang namanya gravitasi ya, Bang. oke. Perubahan tekanan darah dikarenakan postur atau perubahan postur tubuh disebut atau hipo atau hipertensi ortostatik. Jadi kalau kita tiduran, kita langsung beraktivitas, itu bisa blackout. Karena kita dari tidur, pembuluh darah kita kan tiduran gini kan, gravitasi, terus kita langsung berdiri. Itu belum sampai ke otak, ya suplai ke otak tidak maksimal. Sehingga ketika bangun tidur memang betul paling benar jangan langsung berdiri. Tiduran dulu, stretching. Itu supaya stabil baru berdiri biar mencegah blackout. Pertanyaan cukup konyol. Uap nasi itu bisa membuat wajah tambah glowing. Itu betul loh. Itu nggak konyol loh. Ini saya sudah ngecek jurnal, itu jawabannya ada manfaatnya tuh uap beras. Itu saya sudah pernah cari, jawabannya itu fakta bukan konyol tuh. Ini ketiga kali saya phone call. Jawabannya adalah ternyata uap nasi itu bermanfaat, tapi kalau suhunya kepanasan, kulitmu melonyok. Jadi bukannya bagus, melonyok, blister. Nah, sekarang tadi beliau mengatakan, tetapi kalau pori-porinya bagus dan di skin barrier sudah proper, itu justru bagus untuk kulit. Kita langsung cek di jurnal. Ini metode kedua. Tadi kan phone call, ketiga searching, kita beneran. Jawabannya sama dari penelitian ilmiah. Nasi itu memang bermanfaat. Tetapi kalau uapnya itu hangat, tidak panas, kalau panas itu melepuh, itu bisa bermanfaat untuk melebarkan pembuluh darah. Sehingga bisa mengurangi reaksi inflamasi. Cuman tidak boleh terlalu sering, karena bisa malah menyebabkan kekeringan pada kulit. Itu kenapa misalkan dia meninggal gak langsung dibawa ke kamar jenazah, menghindari yang namanya mati suri. Bang Radit mungkin dulu ada ketakutan ya teman-temannya, gimana misalkan aku meninggal dunia terus aku sudah dikubur ternyata aku hidup lagi di dalam, wah gimana. Nah itu caranya ya
Tapi harus dipastikan kematiannya. Nah, kasus ini terjadinya itu karena terlalu tergesa-gesa dianggap sudah meninggal. Jasadnya dikubur dan dikuburnya itu di peti. Tapi tenang aja kok, sekarang ini kan mudah-mudahan gak kejadian lagi seperti itu. Dilihat tanda pasti kematian. Tanda pasti kematian itu apa? Detak jantung sudah tidak ada ya? Itu tanda kematian klinis. Itu biasa dinyatakan udah meninggal nih, pasien meninggal. Pastikan dibawa dulu ke ruang pemulasaraan. Itu ditunggu selama 1 sampai 2 jam. Dilihat nih, lebam mayatnya udah keluar belum? Terus kaku mayatnya sudah ada belum? Nah, itu tanda pasti kematian. Kalau udah pasti ya baru dibawa ke kamar jenazah untuk kemudian perawatan jenazah sesuai dengan permintaan keluarga.